Semangat pagi. Balik lagi ke podcast film yang kali ini saya akan membahas satu film yang mungkin tidak akan usang ya dimakan waktu walaupun sudah tahun 2012. Ini adalah kisah tentang seorang tokoh sejarah di Indonesia yang pernah menjadi pemimpin di Indonesia di era 1998 sampai 1999 ya. Siapa dia? Tiada lain dan tiada bukan adalah film Habibie Ainun. Oke, langsung saja kita ulas bagaimana film ini di sudut pandang penikmatnya, terutama saya. Perjalanan Habibie dan mimpi yang belum selesai. Entah Habibie merasa beruntung atau buntung lahir sebagai sosok yang melintasi 3 zaman. Zaman Orde Baru atau pra-reformasi, reformasi bahkan pasca reformasi. Ibarat sejarah, namanya malang melintang di 3 zaman yang sama sekali berbeda. Habibie hidup dalam 3 lapisan generasi yang inginnya terus berubah, melaju, namun tak tahu kapan harus berhenti. Sebagai tokoh, Habibie tak hanya memberi lewat sumbangsih, namun ia meneladani generasi tentang arti cinta kasih. Mimpi Habibie, Indonesia memiliki pesawat dan mampu mengorganisir kedirgantaraannya sendiri yang selalu menjadi kajian menarik. Bahkan ini merupakan kajian yang paling menarik dari sosok Habibie yang dicetuskan lewat film Habibie Ainun. Tak banyak pemimpin yang memiliki ambisi, cita-cita, atau visi sebesar itu untuk mewujudkan apa yang tidak dimiliki dunia, Indonesia mampu memilikinya. Teman-teman bisa browsing atau teman-teman bisa mencari seberapa banyak sih pemimpin Indonesia meski di zaman lampau atau di zaman sekarang yang memiliki ambisi untuk membuat Indonesia itu punya satu visi yang jelas. Nah, Habibie salah satunya ya dengan visinya mewujudkan pesawat Indonesia sendiri dan bagaimana Indonesia mengorganisir itu terkemas dengan baik di dalam filmnya. Tahun 2012, kisah biopiknya diangkat ke layar lebar. Mungkin masih samar diingatan generasi muda tentang siapa presiden ketiga Indonesia yang kepemimpinannya hanya sekejap mata. 1,5 tahun saja teman-teman. Dan lebih banyak Habibie dihadapkan oleh banyak persoalan, gejolak, hingga kerap nama presiden ketiga pada saat itu timbul tenggelam oleh headline berita yang ketar-ketir. Mengapa ia tidak memiliki ambisi untuk naik tahta lagi seperti pendahulu-pendahulunya yang bahkan melenggang hingga 32 tahun di istana? Ya, presiden kedua kita ya, siapa lagi kalau bukan Presiden Soeharto. Film Habibie Ainun dalam sequel pertamanya ini dapat membuktikan ke generasi bahwa Habibie pernah menjabat meski begitu singkat. Tentunya banyak kebijakan, banyak arahan yang membuat Indonesia di pasca reformasi itu jauh lebih baik. Tak banyak yang diceritakan dalam film ini tentang bagaimana getir kepemimpinan era yang sungguh bergejolak mulai Mei 1998 hingga lahirnya masa reformasi. Ya, saya sebagai penonton atau penikmat film ingin sekali melihat film ini menyajikan bagaimana sebenarnya peristiwa yang benar-benar pada Mei 1998 itu. Saya sendiri sebagai penikmat film memiliki harapan bahwa film ini mampu menerangkan sebenar-benarnya apa yang terjadi di balik penembakan sekelompok mahasiswa, krisis ekonomi yang begitu melilit ya, hingga penjarahan tak bertuan, penembakan sekelompok orang, kemudian penculikan, penghilangan paksa yang terjadi di masa kelam. Jika saya baca buku ataupun referensi-referensi yang lain, ya sejarah 1998 ini sama sekali belum terang. Yang ada hanyalah spekulasi ataupun mungkin opini-opini yang juga tidak tahu mana tuannya yang benar gitu ya. Film ini hanya menayangkan bagaimana Habibie hanya tidur sejam per hari demi menuntaskan hal-hal yang belum tuntas pada waktu itu. Habibie dengan kecerdasan di atas rata-rata diyakini mampu mengembalikan Indonesia yang nyaris runtuh. Wah, nyaris runtuh nih ya. Dalam tangkapan kamera, Habibie terekam berpidato 2 kali, saat ia dilantik dan saat ia memutuskan melepaskan Timor-Timor dari Indonesia sebagai jalan kemerdekaan yang harus dipilih dan diberikan pada waktu itu. Yang menarik yang juga tertuang dalam dialog
yang disampaikan di film dialog Rudy Habibie dengan temannya yang bernama Lim Keng-ki kepada Rudy yang kala itu ambisinya masih tinggi, bahkan sampai Rudy wafat mimpinya juga belum selesai seperti kita tahu. Begini perbincangannya. Kami lihat situasi, atau kamu bisa melihat situasi di Indonesia saat ini, Rudy. Orang butuh makan, butuh pendidikan, butuh hidup, bukan butuh pesawat. Sekali lagi saya ulang, kamu lihat situasi di Indonesia saat ini, Rudy. Orang butuh makan, butuh pendidikan, butuh hidup, bukan butuh pesawat. Saya jadi berpikir, benarkah Indonesia setertinggal itu? Tidak beranjak dari persoalan makan, pendidikan, atau kebutuhan perut belaka. Benar gak ya bahwa Indonesia belum memikirkan hal-hal yang lain dari ketiga hal tersebut? Ya, kita bisa menjawabnya sendiri. Penggalan tak utuh dan tak mampu menjadi jawaban atas apa yang terjadi juga tertelan bersama misteri. Diungkapkan bahwa ada beberapa tokoh pejabat yang berusaha menyuap, memfitnah, dan melakukan makar pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Bahkan di filmnya juga terang sekali dijelaskan ada beberapa tokoh yang menginginkan Habibie terjebak pada wanita. Sayang sekali peristiwa itu tidak detail ditampilkan. Menjebak karena apa? Siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang ada di balik di balik hal-hal yang tidak baik yang disampaikan tersebut? Dan itu tidak jelas, tidak terang disampaikan. Kata B.J. Habibie juga dalam wawancaranya bahwa tokoh itu masih hidup dan masih aktif berpolitik. Ya seharusnya disampaikan ya, entah apa yang menjadi pertimbangan sehingga tokoh itu menjadi hanya sebuah sajian fiksi. Ya, semakin membenarkan bahwa tidak ada yang benar-benar jelas bagaimana peristiwa masa kelam itu. Semua orang, semua napas yang hidup pada saat itu memiliki kepentingannya masing-masing. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bahwa semua napas yang hidup saat itu memiliki kepentingannya masing-masing. Persoalan politik yang keruh berusaha disejukkan dengan kisah Ainun. Nah, ini menjadi kisah yang lumayan menginspirasi, jadi tentang cinta sejati. Bercerita tentang Habibie rasanya tak mungkin tidak menyertakan kisah cinta sejati bersama Ainun sebagai kisah penyerta. Film ini pun menjadi kisah cinta abadi versi modern, nyata, dan menjadi aset sejarah bangsa. Percintaan yang diawali dengan keinginan orang tua atas pendamping hidup anaknya. Ibu Habibie, atau sering disebut di dalam filmnya ya sebagai Rudy, dalam tokohnya masih memegang adat Jawa atau adat orang Indonesia pada umumnya, yang kurang setuju jika anaknya memperistri tanda kutip orang lain gitu ya, lain suku, agama, bahkan lain kewarganegaraan. Itu antipatis sekali kalau orang tua pada zaman dahulu. Meski tidak dijodohkan demi menghargai prinsip kemodernan, Ibu Rudy memiliki cara lain agar keinginannya atas menantu pilihannya dapat terpenuhi. Ya, ini pintar. Jadi ini inspirasi buat orang tua di zaman sekarang yang memiliki kriteria tertentu untuk menjadi calon mantu tapi tidak terkesan memaksakan kepada anaknya gitu ya. Adegan ini menjadi trik dan tips khusus bagi orang tua di zaman modern untuk bisa menyelaraskan selera antara anak dan orang tua, khususnya dalam memilih pasangan. Keluarga dan pilihan melekat dalam film ini. Meski zaman belum terbuka kala itu, orang tua Ainun maupun Rudy Habibie tampaknya memiliki pandangan cerdas untuk mendapatkan keinginan mereka. Sekali lagi, jika feeling orang tua sudah memberikan sinyal, itu artinya pertanda. Benar saja, karena ingin anaknya Ainun mendapatkan pendamping yang memiliki pandangan jauh ke masa depan, keluarga Ainun mendekatkan Ainun pada masa depan itu. Di antara pilihan-pilihan yang ada pada lelaki orang kaya, anak saudagar, lelaki anak petinggi, anak pejabat. Namun kesemua pilihan itu tampak di keluarga Ainun hanya memiliki masa sekarang, bukan masa depan. Seharusnya pesan ini menjadi makna bagi para orang tua dan anak muda zaman sekarang bahwa dalam memilih pasangan harus punya insting meramal masa depan. Ya, jadi tidak hanya meramal masa sekarang, bahwa meramal masa depan itu menjadi sebuah keterampilan khusus dalam memilih pasangan. Kita lanjut.
N250 pesawat buatan Rudy Habibie dan buatan asli anak negeri akhirnya berhasil diterbangkan perdana di Bandung 10 Agustus 1995. Ya, ini juga tampil begitu indah di dalam film. Disaksikan secara langsung oleh Soekarno. Ya, kala itu mimpi seorang anak yang kembali ke negerinya sendiri untuk membangun negerinya setelah belajar di negeri orang lain seperti terwujud. Penolakan berulang karena dianggap mengada-ngada akhirnya terpatahkan. Indonesia mampu dan bersiap untuk membuat pesawat sendiri di bawah naungan B.J. Habibie pada waktu itu. Setelah berkenalan dan masuk dalam jajaran pemerintahan, Rudy memahami bahwa yang berdiri sebagai pejabat tak semuanya menginginkan kebaikan. Ya, sepertinya itu juga potret pemerintahan di zaman sekarang juga ya, bahwa ada kepentingan-kepentingan lain di atas kepentingan bangsa Indonesia itu sendiri. Ya, sepertinya semua zaman ada saja ya pejabat-pejabat macam begini gitu. Rudy yang dihujam berkali-kali dengan fitnah, hoax, wanita dijebak, juga ingin digulingkan, akhirnya harus memilih mundur teratur. Pesawat kebanggaannya dan kebanggaan negeri, walau hanya dalam surat kabar yang sebentar menjadi trending, Rudy ditemani Ainun melihat sendiri setiap bagian dari pesawat itu mengarat dan menjadi rumah debu. Nah, ini merupakan satu adegan yang paling menyayat hati gitu ya, adegan paling menyedihkan. Seorang konseptor, seorang yang memiliki cita-cita tinggi untuk negeri, yang pernah menjadi pucuk pemimpin tertinggi, tak bisa mewujud nyatakan mimpinya yang nyaris sekali di hadapan mata. Adegan ini semacam pisau bermata dua. Iya, satunya seorang seperti Habibie saja yang kecerdasannya luar biasa belum sepenuhnya bisa mewujudkan mimpinya. Nah, mungkin bagi orang-orang yang sedang down seperti itu, merasakan bahwa film ini bisa menjadi hal yang negatif gitu, melihat bahwa Habibie saja yang kecerdasannya sudah luar biasa masih belum bisa mewujudkan mimpinya. Tapi ada juga sisi positifnya bagi mereka yang memiliki mental baja. Bisa jadi generasi muda bangkit setelah adegan ini. Seorang Rudy Habibie dengan kecerdasan yang luar biasa saja pernah gagal, nyaris berhasil. Jadi wajar jika ada atau saya atau anak muda yang lainnya gagal berkali-kali. Tugas kita selanjutnya adalah bangkit untuk kesekian kalinya. Benar kan? Tentang keikhlasan, perjuangan, kesabaran, cinta kasih hampir sempurna disampaikan dalam film ini. Benar kata filsuf bahwa di balik laki-laki yang berpengaruh terhadap perempuan di belakangnya yang tangguh. Itulah Ainun. Mengembara di negeri asing dengan modal yang ketat, Rudy dan Ainun saling melengkapi. Keduanya percaya pada mimpi di suatu hari akan jadi nyata. Kita bisa menemukan jawaban atas pertanyaan yang paling menguatkan untuk cinta sejati itu apa? Apa sebenarnya? Jadi kemampuan untuk bertahan baru bisa disebut cinta sejati ya. Bertahan di segala musim, bertahan di segala arena dan lain sebagainya. Ainun, seorang istri, dokter, teman, sahabat, juga tukang pemberi obat bagi Rudy yang mengalami sakit. Kesetiaannya menjalankan semua itu membuatnya lupa bahwa ia juga harus melawat lukanya. Ya, karena kan ibu Ainun divonis menderita kanker rahim. Luka itu adalah kanker ovarium yang akhirnya membawanya menjadi satu-satunya perempuan di hati Habibie. Dalam 3 zaman, Ainun adalah sosok yang tidak mungkin disesali Rudy. Dalam 3 zaman itu, Ainun adalah alasannya untuk kembali. Habibie dan mimpinya yang belum selesai kini diteruskan dan dihidupkan di sekolah. Kalau sekarang dengar guru melantunkan motivasi kepada anak-anaknya, pasti terselip kisah Habibie dan ambisi membangun pesawat yang tak lekang oleh waktu bahkan zaman. Pesawat buatan Habibie dan anak negeri lainnya semoga bisa diteruskan dan mengudara sepanjang zaman. Pikiran-pikiran yang baik harus diteruskan, jangan sampai penguasa negeri hanya mewariskan luka, otoriter, ketakutan, kecemasan, apalagi hoax. Satu kutipan yang menarik dari film Habibie Ainun, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Tanpa kecerdasan, cinta itu tidak cukup. Dari yang abadi dan selamat abadi juga untuk Habibie Ainun. Ya, demikian review film Habibie Ainun. Bisa Anda saksikan lagi ya pemutarannya di TVRI, ataupun bisa nanti request di program belajar dari rumah untuk bisa menyaksikan film-film berkualitas lainnya. Nantikan juga review di podcast review film tentunya. Sampai jumpa dan semoga terinspirasi. Selamat
menjalankan cinta sejati, dan tentu ya cinta sejati yang terinspirasi oleh kisah Habibie Ainun.